Jika kalian punya kipas angin rusak seperti ini, jangan keburu kalian buang. Karena kita masih bisa membuatnya menjadi baru kembali ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini kipas anginnya tidak berfungsi, namun aliran listriknya masuk ya teman-teman. Nah kita akan mencari tahu kira-kira apa penyebabnya. Langsung saja kita periksa. Nah di dalam sini saya melihat ada kayak gosong-gosong gitu ya teman-teman. Nah ini sudah bisa dipastikan kalau gulungannya ini kena. Jadi teman-teman tidak perlu mengecek bagian yang lainnya lagi, karena kalau kita temukan seperti ini sudah bisa dipastikan kalau gulungannya ini yang bermasalah. Nah caranya bagaimana ya teman-teman untuk mengatasinya? Pertama-tama kita lepaskan dulu bagian dinamo kipas anginnya. Nah, setelah terlepas seperti ini, selanjutnya tinggal kita belikan dinamo kipas angin. Jadi di sini teman-teman, untuk membuat kipas angin menjadi baru, kita tinggal ganti saja bagian dinamonya. Jadi tidak usah ganti kipas angin, cukup ganti dinamonya saja. Jadi kalau teman-teman ingin membeli dinamo kipas angin seperti ini, kalian bisa mengklik keranjang yang ada di bawah situ. Sekarang itu YouTube punya keranjang jualan ya teman-teman. Jadi kalian tinggal klik saja keranjang yang ada di situ, nanti kalian akan diarahkan ke pembelian seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah langsung saja kita rakit semuanya kembali ya teman-teman. Oke, setelah kipas anginnya terpasang seperti ini, bagian kabel bawahnya kita tidak gunakan karena dinamo kipas angin ini sudah memiliki kabel yang cukup panjang. Kabel colokan listrik itu memiliki dua kabel, positif dan negatif. Taruhlah bagian coklat ini kita ambil bagian positif, sementara yang biru ini adalah bagian negatif. Langsung saja bagian negatifnya ini kita lepaskan dan kita hubungkan ke kabel warna hitam dari dinamo kipas angin. Jadi teman-teman perhatikan saja bagian yang akan saya sambung. Jadi pada saat teman-teman melakukan penggantian dinamo kipas angin tidak sampai kebalik kabelnya teman-teman. Setelah seperti ini kita beri pengaman kabel. Nah, kita pasang kembali di sini dan kita kencangkan menggunakan tang. Oke, satu kabel sudah selesai. Kita lanjutkan kabel berikutnya. Umumnya semua kabel kipas angin itu berwarna agak mirip-mirip ya teman-teman. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Di sini kita melihat ada kabel merah, putih dan ungu. Sementara kabel dari dinamo ini merah, putih dan biru. Nah, kita sambungkan bagian yang sama warnanya dulu, merah. Merah kita sambungkan dengan merah dari tombol. Kemudian untuk kabel putih kita sambungkan juga ke kabel putih dari tombol. Dan terakhir kabel ungu dari tombol kita hubungkan ke kabel biru dari dinamo kipas angin. Nah setelah semua terakit seperti ini, jangan lupa selotip ya teman-teman biar tidak terjadi korsleting. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dan ini sudah mantap ya teman-teman, sudah selesai. Nah berikutnya saya akan mengetes dulu apakah alat yang sudah saya pasang ini berfungsi dengan baik. Kita cek lampunya nyala, oke, listrik masuk. Kemudian kita nyalakan kipas anginnya dan berfungsi dengan normal. Dan ini menjadi kipas angin baru kembali ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu sampai mengganti satu set kipas angin, tetapi dengan mengganti dinamonya saja ini sudah jadi baru kembali. Karena biasanya bagian tombol dari kipas angin itu cukup kuat dan tidak mudah rusak. Sementara yang bermasalah biasanya di bagian kabel atau di bagian gulungan. Nah bagian gulungan ini paling rawan kena ya teman-teman. Dan setelah kipas angin kita rakit seperti ini, hasilnya sangat keren ya teman-teman. Dan kipas anginnya menjadi baru kembali. Jadi teman-teman mungkin cukup sekian video dari saya. Saya Papi Uya pamit undur diri dan sampai jumpa di ide kreatif lainnya.